Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya akan sampaikan pesan Paskah 2022. Saat ini tanggal 11 April 2022. Saya kasih tema yaitu Paskah merupakan pengorbanan terbaik dan anugerah terindah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paskah itu merupakan pengorbanan terbaik yang dilakukan di saat yang sulit. Saudaraku, jadi Paskah itu bukan dilakukan dalam kondisi yang enak. Paskah itu dilakukan dalam kondisi sulit, terjepit. Tetapi Paskah itu juga memunculkan mujizat besar. Ini yang harus kita pahami. Jadi dari sejarah di dalam kitab Keluaran, ketika bangsa Israel mengadakan Paskah terakhir, kemudian setelah itu ada kematian anak sulung, kemudian bangsa Israel mengungsi. Paskah itu terjadi di tengah suasana yang sulit. Di tengah suasana yang sulit itu bangsa Israel bisa mengorbankan sesuatu yang terbaik, domba terbaik. Saudaraku, dan ini nanti di akhir zaman, bahkan saat ini pun Paskah itu menunjuk kepada kematian dan kebangkitan Tuhan, di mana Bapa di surga sudah memberikan yang terbaik dari yang dimilikinya untuk kita, supaya kita selamat, supaya kita dipermuliakan, supaya kita sehat, supaya kita menjadi bait suci Allah, bahkan supaya kita nanti menjadi anak laki-laki yang akan harpazo, paling tidak menjadi wanita yang diungsikan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudara, kita akan mempelajari dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-5 sampai 14. Saudaraku, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa Paskah itu adalah pengorbanan terbaik di saat sulit. Kalau saudara bisa melakukan hal ini, maka saudara adalah penerima mujizat berkah Paskah. Kalau saudara bisa melakukan pengorbanan di saat yang sulit dan saudara imani dengan sungguh-sungguh, kita imani itu berdasarkan firman Tuhan, maka saudara akan mengalami sesuatu mujizat besar. Kita akan baca di dalam Keluaran 12 ayat 5 dan selanjutnya. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Amin. Saudaraku, jadi di tengah-tengah bangsa Israel, saudaraku, akan diungsikan. Bahkan setelah terjadinya berbagai macam tulah. Kemudian nanti setelah Paskah itu ada tulah terakhir, yaitu kematian anak sulung. Ini bangsa Israel harus mempersembahkan domba jantan yang tak bercela. Artinya satu pengorbanan yang baik. Di tengah-tengah masa sulit, Israel melakukan pengorbanan yang baik. Nanti akibatnya luar biasa ini, saudaraku. Ayat 6 saya bacakan. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jadi pengorbanan anak domba itu disertai dengan suasana yang tidak nyaman. Kalau suasana nyaman, tentunya dia menyembelih domba kemudian berpesta dengan roti yang beragi. Saudaraku, di sini dikatakan dipanggang, kemudian mereka harus memakan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Sayur pahit itu kalau di sini apa ya? Ya ada itu apa, pare ya, saudaraku, itu sayur pahit. Kemudian daun pepaya itu sayur pahit. Saudaraku, artinya Paskah itu dilakukan dalam situasi yang tidak mudah.
Ini mengajarkan kepada saudara, kalau saudara bisa melakukan pengorbanan di saat yang tidak mudah, itu sudah akan mengalami mujizat besar. Saudaraku, kita akan baca selanjutnya. Ayat 9, janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dengan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Saudara, Paskah ini dilakukan dalam situasi terdesak. Saudara, dalam situasi yang sulit. Israel sebentar lagi harus mengungsi ke padang gurun lewat kepemimpinan Musa. Tapi Israel mampu melakukan pengorbanan anak domba yang tak bercela pada saat yang sulit seperti itu. Saudaraku, ini satu teladan bagi kita, saudaraku. Dan ini nantinya akan diimbangi dengan Paskah pemberian Tuhan, bahwa Tuhan ternyata juga memberikan yang terbaik dari yang dimilikinya, yaitu anaknya yang tunggal diberikan kepada kita, supaya kita memperoleh mujizat, supaya saudara sembuh, supaya saudara diberkati, supaya jalan hidup saudara ini dipimpin di dalam segala kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, ayat 12 dari Keluaran pasal 12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi jika akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Saudara, jadi bagi orang yang berhasil melakukan Paskah pemberian terbaik bagi Tuhan, menyembelih anak domba yang tak bercela, ini di tengah suasana sulit seperti saat ini, saudaraku, saya melihat suasana ekonomi itu menjadi sulit, saudaraku. Tetapi kepada saudara-saudara yang mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan, digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan satu gerakan yang luar biasa bagi pekerjaan Tuhan di akhir zaman, saudara bisa lihat nanti mujizat Paskah itu akan berlaku dalam hidup saudara. Paskah itu terjadi bukan pada saat yang enak. Sebentar lagi harus ngungsi. Kita baca dalam ayat 12 tadi. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi pada orang yang bisa memberikan Paskah pemberian terindah, memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kepada dunia saja sudah bisa memberi baik, apalagi kepada Tuhan. Saudaraku, kalau sudah bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan, maka tulah-tulah itu akan lewat dari saudara. Tulah sakit, penyakit, wabah, bahkan tulah kebangkrutan mungkin yang membuat ekonomimu morat-marit itu akan dijauhkan dari saudara, tidak akan mendatangi rumahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-14, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakan sebagai ketetapan untuk selamanya. Jadi Paskah ini ketetapan untuk selamanya. Karena ini nanti Paskah ini akan digenapi, saudaraku, dengan
Paskah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah milik Tuhan, anak Allah, sesuatu yang terindah dari Bapa itu diberikan kepada kita. Kalau Tuhan sudah memberi yang terbaik kepada kita, kenapa kita tidak bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan? Kalau kepada bintang-bintang dunia sudah bisa memberi yang terbaik, kenapa sudah tidak bisa memberi yang terbaik bagi bintang Tuhan, bagi hamba Tuhan yang diurapi? Saudara, perhatikan perkataan saya ini. Jadi saudaraku, Paskah itu ditetapkan Tuhan sebagai ketetapan untuk selamanya. Karena ini mengandung janji dan kegenapan. Kegenapan Paskah itu adalah kematian dan kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang adalah yang terbaik di surga. Itu diberikan oleh Bapa kepada kita. Yang terbaik dari surga itu diberikan oleh Bapa kepada kita. Makanya kita harus junjung tinggi korban Kristus. Saudaraku, lewat Paskah kematian dan kebangkitan Tuhan ini, Tuhan mengalahkan apa itu yang disebut maut. Maut itu sesuatu yang paling ditakuti orang. Kalau bangkrut itu masih orang bisa bangkit lagi, tapi kalau maut, saudaraku, itu paling ditakuti orang. Kenapa? Karena orang yang mati itu, maka dia harus menunggu ratusan tahun atau ribuan tahun untuk dia dibangkitkan. Tetapi Tuhan Yesus dalam 3 hari bisa mengalahkan maut itu. Saudaraku, jadi Paskah kematian dan kebangkitan Tuhan itu, saudaraku, ini sarana bagi kita untuk bisa mengikuti jejaknya, mengalahkan alam maut. Kalau Tuhan Yesus kemudian bahkan dia memegang kunci maut, Thanatos. Kunci maut yang memegang Tuhan Yesus, bukan nabi yang lain, saudaraku. Kalau ada orang mengaku memegang kunci maut, itu dusta. Karena yang memegang kunci maut itu Tuhan Yesus Kristus. Dan kerajaan maut, itu bahasanya Hades, saudaraku. Itu yang pegang juga cuma Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka Tuhan berhak, saudaraku, menulis nama seseorang di dalam kitab kehidupan, ataupun tidak menulis nama seseorang di dalam kitab kehidupan anak domba. Orang yang tidak menghargai Paskah kematian dan kebangkitan itu namanya tidak akan tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Tetapi orang-orang yang bisa menghargai Paskah, pemberian terindah dari Tuhan yang wujudnya Tuhan Yesus Kristus, itu harus kita hargai, kita junjung tinggi. Kalau itu kita tolak, saudaraku, saudara akan mengalami sesuatu yang memilukan sekali. Nama saudara tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Karena anak domba yang disembelih itu, saudaraku, dia yang memiliki kitab kehidupan anak domba. Dia yang memiliki kitab hayat. Saudara, jadi kegenapan Paskah yang tadi dinubuatkan di dalam kitab Keluaran pasal 12 itu adalah kematian dan kebangkitan Tuhan. Tuhan mengalahkan maut. Tuhan memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ini dituliskan di dalam penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar di Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20 itu. Kalau sudah simak baik-baik, di sana ada Tuhan itu memegang kunci maut dan kerajaan maut. Kemudian Tuhan lewat kuasa Paskah itu, dia mampu mendobrak batu kuburan. Kemudian lewat Paskah, Tuhan juga dimuliakan, menang atas segala kuasa setan. Saudaraku, jadi orang yang bisa meneladani Paskah, Bapa memberikan yang terbaik dari surga, yang wujudnya adalah Tuhan Yesus. Sedang, saudaraku, kita juga belajar memberikan yang terbaik pada Tuhan. Kalau dahulu anak domba yang disembelih ketika kitab Keluaran pasal 12 itu terjadi, anak domba yang tak bercela. Saudaraku, sekarang apa kontribusi saudara untuk pekerjaan Tuhan, kegerakan kitab Wahyu, untuk kegerakan akhir zaman ini? Kalau saudara bisa melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan, tentunya
Saudara, segala kemuliaan apa, capaian di dalam pelayan itu semuanya untuk Tuhan, saudaraku. Jadi semuanya itu untuk Tuhan, untuk kegerakan kita Wahyu yang sebentar lagi akan kita songsong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan baca Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini ayat tenar, tapi saya ulangi lagi supaya saudara semakin apal ya. Saudaraku, apal, mengerti dan melakukan itu luar biasa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan itu mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak domba Paskah, pemberian terbaik. Saudaraku, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, ini Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kemuliaan macam apa bagi orang yang bisa meneladani Paskah pemberian terbaik ini? Jadi kalau seseorang itu bisa meneladani Paskah Tuhan, Bapa itu memberi yang terbaik pada kita, kita juga berusaha memberi yang terbaik pada Tuhan, maka mujizat apa yang akan saudara peroleh? Kita akan membaca Wahyu pasal yang kelima ayat 12. Ini ayat terakhir. Ini pokok bahasan yang pendek tapi penting, saudaraku. Kemuliaan macam apa yang akan saudara peroleh kalau saudara bisa meneladani Paskah Tuhan, bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Wahyu 5:12, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa. Siapa yang tidak suka kuasa? Saudaraku, orang berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan, mendapatkan jabatan, bahkan rela mengorbankan uang yang tidak sedikit untuk dapat kuasa. Kemudian yang kedua, dan kekayaan. Siapa yang enggak mau kekayaan, saudaraku? Semua orang mendambakan itu, saudaraku. Kemudian hikmat. Siapa yang tidak merindukan hikmat? Semua orang merindukan hikmat. Kemudian kekuatan, power of God. Saudara, jadi kekuatan yang luar biasa dari Tuhan itu siapa yang tidak merindukan? Semua orang rindu. Kemudian hormat. Siapa yang tidak suka dihormati? Saudaraku, semua orang suka dihormati. Saudara, kemudian kemuliaan dan puji-pujian. Jadi 7 perkara ini akan diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang bisa, saudaraku, memaknai Paskah ini dengan benar, yaitu bahwa Paskah itu adalah pemberian terbaik dari pihak Allah. Itu memberikan anaknya yang tunggal, yang terbaik di surga diberikan kepada kita. Anak domba yang tak bercela itu diberikan kepada kita. Dari pihak kita, kita juga harus menyambut Paskah Tuhan itu dengan berusaha memberi yang terbaik bagi Tuhan. Maka lihat, sudah akan diberkati. Sakitmu disembuhkan, berkatmu dibukakan jalan yang ajaib, pelayananmu akan dibukakan jalan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Inilah Paskah, saudaraku, yang sesungguhnya yang akan membawa saudara itu mengalami loncatan-loncatan berkat, loncatan-loncatan mujizat. Bahkan nanti setelah Paskah, saudaraku, diriwayatkan dalam kitab Keluaran itu bangsa Israel membelah laut Teberau. Nanti setelah Paskah terakhir, saudaraku, orang-orang kudus nanti kemudian akan harpaso yang mencapai ruang Maha Kudus. Kemudian yang mencapai ruang kudus akan diungsikan. Saudaraku yang kanak-kanak rohani ya, terpaksa tertinggal. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu, kerendahan hati untuk mendengar. Sebab apapun pemberitaannya, kalau tidak ada kerendahan hati untuk mendengar, itu seperti angin lalu. Tetapi kalau saudara rendah hati untuk mendengar, maka saudara akan diberkati. Kalau saudara tidak memiliki kerendahan hati untuk mendengar, saudara betul-betul tidak akan mengerti. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.